ireng banget sih, hitam banget sih, buluk banget. Sebenarnya di tempat kerja dimanapun dari dulu selalu ketahuan buluk. Memang nggak bisa dandan. Welcome to our channel. Tetap aja nggak rapi. Jatuhnya selalu permasalahannya adalah permasalahan yang sama. Itu pasti ditegur manajer di kerjaan manapun cuman karena satu permasalahan. Karena apa? Karena terlalu bulu. Jadi ya ceritanya itu di zaman dulu, ya Allah boh ini gatel, tahu nggak? Ini gatel karena ada eksma. Eksma itu apa sih bahasa Indonesia? Sebenarnya bukan eksma atau eksim ya, tapi kedengarannya kayak eksim, eksma. Mom, these are for very Oh, beautiful. Eczema itu tulisannya eczema tapi dibacanya eczema, whatever, biar cepet kali ya. Nah ini ternyata Lizzie juga punya, ternyata dia keturunan dari mamanya, which is Mumi Idabul ini punya eczema. Dan setelah dilihat-lihat juga ternyata ini Mumi Idabul ini juga dapat eczema itu keturunan dari my mom yang super eksotik itu. Mom, Oh, when ya. are you gonna stop? Kapan mominya ini suruh Mom, stop when are you ngomong? gonna stop? When I'm ready to talk, when I'm ready to finish, you know, okay, Bab? Anyway, jadi kayak gitu dulu. Pingin banget kerja di pasaraya. Saking kepinginnya kerja di pasaraya. Can I put this here? Iya. Kenapa sih pengen kerja di pasaraya? Dulu kan Mumi Dabul ini sekolahnya SMP-nya di SMP Dharma Karya. Itu tempatnya posisinya sebelah banget sama SMP 56 kalau tahu Melawai ya. Nah, kalau jalan pulang kan mau ke bus stop itu kan Blok M terminal bis ya dibilangnya. Kalau mau ke terminal bis itu kan lewat situ kan. Nah, di sebelahnya terminal bis itu kan ada pasaraya ya. Suka masuk kadang-kadang. Jadi dulu kalau ngeliat pasaraya tuh kayak ya Allah, itu waktu SMA ya, waktu SMP, terus lagi ke SMA, itu cita-cita Mumi Idabul yang paling tinggi ini adalah kepingin jadi SPG, penjaga toko swalayan gitu mbak-mbak. Karena ngeliatnya apa sih, oh my god mereka tuh cantik banget, make upnya itu cantik, rambutnya itu cantik, seragamnya itu cantik, pakai sepatu tinggi, ya ampun. Sampai percaya nggak percaya, ini share aja ya. Ini share. Jadi dulu sampai ngelamar 3 kali ya ke Finish it? when I'm finished. Sampai ngelamar 3 kali ke pasaraya dengan pertama ngirim, terus dipanggil lewat telepon kan. Habis itu datang katanya untuk interview. Iya. Nah, untuk interview itu setelah di interview pertama katanya akan diloloskan ke interview kedua gitu. I did it. Ya. Okay, I did. Oh, you go Ichi Baba nih, lihat nih, Iwul juga ada Ichinya karena dia exactly the same ya Wul ya. Don't scratch Baba. I know, mommy give you two. Nah anyway, Mumi Idabul ini dari zaman SD itu udah suka bahasa Inggris ya, di umur 10 tahun. Karena ngelihat film pertama itu Full House, ih orang kok cakep-cakep banget gitu. Anyway, nah mulai dari situlah belajar bahasa Inggris sendiri karena nggak mampu kan kita untuk kursus gitu. Karena suka jadi gampang ya cepet belajarnya. Anyway, Mami Dabul ini pinter bahasa Inggris dari dulu. Nah ketika mau di interview itu bahasa Inggrisnya tuh orang pasti terkesima, wah kamu ini bagus banget gitu. Tapi ternyata mereka tuh kalau ngeliat penampilan dari atas sampai bawah, di luarnya dulu kan, namanya mau jadi penjaga toko, kalau penjaga tokonya buluk kayaknya orang males semua datang. Sedangkan pasaraya itu kan tamunya zaman dulu banyak orang-orang kaya sama orang-orang bule kan. Jadi kalau penjaga tokonya kayak Mumi Idabul yang super buluk ini, orang juga pada males kayaknya gitu. Nah itu HRD-nya ya selalu bilang, oh ya udah nanti ya tunggu panggilan kedua, tapi nggak dipanggil nih pertama kali ngelamar. Yang kedua
begitu lagi, coba lagi penasaran gitu kan, masa sih. Tapi pada saat itu tetap nih Mami Idabul itu nggak sabar kalau Mami Idabul ini sebenarnya ditolak karena kebulukannya Mami Idabul gitu loh. Anyway, ngelamar lagi yang kedua. Begitu juga kondisinya setelah dipanggil. I wanted to go there. Hai Beb. Setelah dipanggil, setelah interview, nggak dipanggil lagi yang kedua, masih penasaran, ngelamar lagi sampai yang ketiga, dipanggil lagi juga kan. Nah sepertinya HRD yang interview ini kan bapak-bapak, sepertinya dia tuh inget gitu loh, ini kayaknya si Momi Idabul lagi nih, kenapa dia ngelamar lagi dengan kondisi yang sama. Karena dulu ya Momi Idabul itu karena bekas stres, oh ini jerawatnya itu parah banget, benjol-benjol apa segala yang kayak jerawat batu, bolong-bolong, bernanah-bernanah, pokoknya menyeramkan teh. Nah udah gitu rambut pendek, keriting. Umi Dabul tuh nggak ngerti blow itu apa zaman dulu ya, namanya orang susah ya. Terus emang nggak ngerti juga, nyisir juga nggak pernah nyisir deh, terus cuma pakai baju putih, kemeja sama rok hitam, mana betis gede ya kan. Nah, namanya di Indo ya udah ireng dekil, betisnya gede. Nah dulu nih Umi Dabul ini saking nggak pedenya punya betis gede, selalu pakai rok di bawah dengkul, mana dengkul Umi Dabul ini yang terjadi malah ngebikin dengkul itu semakin kelihatan parah. Nah begitu ketemu Hans ya, dia bilang kalau kamu punya dengkul kayak gitu pakai rok di atas dengkul, jadi itu kebentuk bagus. Nah sekarang yang itu yang terjadi. Anyway gini ya, kita lanjutin lagi. Kayaknya Bapak HRD ini ngerasa nih gue ini kenal gitu loh, ini dia yang udah berkali-kali ditolak gitu, sampai akhirnya gini, kayak dia nggak bilang lagi yang kedua untuk bilang untuk yang kedua nanti mungkin kalau kamu diterima akan dipanggil lagi untuk interview. Tapi kali ini dia panggilnya gini, ngomongnya gini ya, kayaknya kamu nggak bisa masuk deh karena tinggi kamu tuh kurang gitu, dia bilang gitu. Loh emang berapa Pak minimalnya gitu kan. Minimal tingginya itu 157 apa 156 gitu ya, dia bilang gitu. Sedangkan kamu nih kayaknya kelihatan tingginya nggak nyampe. Lah Pak, saya itu minimal 155. Terus Mami Idabul bilang gini, Pak, saya ini tingginya 156 loh Pak, berarti kan saya mencapai gitu. Enggak nih saya ukur ya, kata dia gitu. Ternyata nggak tahu gimana itu bentuknya tuh, kamu cuma 154, jadi kamu nggak bisa masuk. Jadi sangat disayangkan, kami mohon maaf kamu tidak memasuki kriteria yang kita cari. Dengan sedih gitu. Dulu tuh sedih banget, kayak dihantam ombak, dihempaskan badai, pokoknya rasanya gitu ya, ditolak ya. Padahal mimpi banget, mimpi terindah itu pengen jadi SP. Emang dasar ya. Dulu sedih, marah, kecewa apa segala. Tapi setelah kesini baru sadar, ya Allah cerita gue itu zaman namanya juga masih muda ya, masih umur 20 tahun, 21 tahun gitu loh. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Anyway, kita apa sih ngalor ngidul masalah buluk ya tadi. Ya balik lagi, tapi kan akhirnya Momi Dabul ini bisa kerja juga. Kerjaan yang pertama itu Momi Dabul di toko baju, dimasukin kakak Momi Dabul Can you give gitu me kan. some more tea ones? You still have one. When you finish then Well, Mommy will I'll give you eat some these more. ones when I have these tablets. Okay. Anyway, itu Momi Dabul bisa santai kerja di toko, namanya juga di toko baju ya, jadi santai banget. Tapi itu gajinya gede banget. Cuman Momi Dabul cuma kerja selama 1 bulan karena nggak sanggup. Shiftnya panjang banget, terus liburnya juga cuman seminggu sekali apa 2 minggu sekali gitu. Ya, anyway, akhirnya sebulan itu berhenti. Terus yang kedua, Momi Dabul ini mulailah kerja nyari di bar gitu. Dapatlah kerja di bar karaoke Jepang yang ada di Melawai itu. Itu juga kerja nggak lama, dari satu tempat ke tempat berikutnya, karena kan Momi Dabul ini nyari tempat yang pastinya ngasih. Dad, I'll eat my tablet. I'm going to eat these. Lots of tablets. Mami Dabul itu dulu setiap kerja intinya selalu diomelin sama manajer, dimarahin sama manajer. Ada salah satu manajer Mami Dabul nih waktu dulu Mami kerja di di bar bule, almarhum sih sekarang namanya Pak Tony, itu tuh dia tuh the best lah ya. Manajer baik banget, manajer yang mengajarkan dan mendidik karyawannya untuk jadi maju luar biasa. Terlebih lagi, I'm sitting on a block. Oke. Terlebih lagi untuk menjadi cantik.
Karena dulu diterima kerja itu dia kaget juga, kenapa kamu diterima kerja ya, orang tampang buluk begini nggak dandan. Tapi dia bilang nggak apa-apa, lu gua ajarin ya gitu. Jadi dia nyuruh yang senior itu untuk ngajarin dandan. Pernah ini sekali, udah kerja, mulai kerja 2 bulan, ini manajer nggak sanggup kali ya ngeliat Mumi Dabul ini yang super buluk bener-bener. Anyway, langsung lah dia, lupa deh namanya siapa, manggil salah satu temen untuk ngedandanin. Begitu selesai didandanin, langsung lah Mumi Dabul itu nangis. Kenapa nangis? Karena malu. Mumi Dabul tuh kayak banci gitu loh. Langsung bilang nggak bisa Pak Tony, aku tuh malu. Dia bilang gini, apa sih lu tuh cantik kalau dandan tuh. Sebenarnya ngerasa gini loh, Mumi Dabul ini kadang ngerasa badan gue nih sterk banget kayak cowok ya kan. Karena dari kecil itu kerjaannya mompa air, kita kan nggak punya mesin air ya, mompa gitu loh. Jadi tenaganya bener sterk. Terus kerjanya dulu lari sama pokoknya olahraga semua. I love sport, you name it gitu loh. Jadi ini betisnya udah kayak orang tuh ngebully Mumi Dabul banget dari zaman dulu, dari zaman kecil sampai zaman sekolah sampai zaman kerja juga masih di bully. Intinya badan sterk. Nah, Mumi Dabul ini ngerasa malu karena badan sterk. Terus kalau pakai make up itu benar-benar kelihatan kayak cowok dandan, jadi ngerasa kayak banci kan. Jadi aku tuh malu gitu loh. Ada tamu itu bukan tamu tetap ya, dia maksudnya bukan langganan reguler, dia hanya kayaknya baru datang gitu loh. Terus dia ngomong gini, kan tempatnya orang beneran ya, kayak gini lah ya. Dia bilang gini, wow, lu olahraga apa? Badan lu bagus banget gitu. Hah? Langsung ya, karena Mumi Dabul ini selama ini dibully sama orang-orang mengenai bentuk body Mumi Dabul ini, akhirnya yang terjadi Mumi Dabul tuh langsung mundur, langsung muka ini kayak merah, kayak disiram lah, kayak lobster intinya. Terus loh, si bule itu, si tamu itu nanya, loh kenapa kok kamu reaksi mukanya kayak gitu, apakah ada yang salah dengan pertanyaan gue, kata dia gitu. Hah? Enggak. Langsung bingung dong Mumi Dabul ya, karena gini, oh enggak, karena ngerasa jelek, kejelekan gue ini dibuka, jadi kayaknya oh my god, no gitu kan. Terus dia langsung explain, dia bilang, lupa lah ya pada zaman dulunya itu, dia bilang gini, gue ini dari luar negeri, dari negaranya dia bilang gitu. Kalau di negara gue, perempuan atau laki-laki siapapun itu yang melakukan olahraga itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang sangat kita hargai. Makanya gue ngelihat bentuk badan lu ini, dia bilang bentuk kaki lu itu kelihatan banget kan Mumi Dabul pakai rok kan gitu loh, jadi kelihatan tuh betisnya yang keker itu ya kan. Tapi ternyata oh baru tahu gitu loh, oh gitu ya, ternyata kalau orang bule itu suka ya sama betis keker gitu. Anyway, ya sudah lah ya, tapi tetap aja nggak langsung bikin Mumi Dabul bahagia gitu loh, tetap aja masih nggak pede. Nah yang terjadi tapi emang bener ya, sampai hari ini pun si Hans itu suami ya, dia selalu bilang, Beb, kamu itu hidup di dunia berbeda, bukan di dunia yang selama ini kamu hidup tumbuh kembang besar yang dibully tentang kekeran badan kamu. Kalau di sini, apalagi menurut mata pandang gue, dia bilang, body kamu ini luar biasa, everyone adore gitu loh. Intinya, just be yourself and love yourself. Love yourself first, then love someone else. Karena kalau you nggak love yourself, then you nggak akan tahu gimana rasanya dicintai orang. Asik. Sebuluk apapun kita, seireng apapun kita, itu sebenarnya bukan di situ. Karena kecantikan itu bukan kita yang bilang kita cantik. Kepintaran kita, kehebatan kita bukan kita yang bilang, tapi orang yang ngelihat. Ya nggak? Betul nggak? Nah, kalau kita harus tahu masalah yang satu ini ya, hal kecantikan yang paling cantik adalah ketika si orang yang cantik itu nggak tahu kalau dia itu cantik, tapi orang yang ngasih tahu kalau dia itu cantik. Yeah, itulah dia. Anyway, sampai di sini dulu chit chat sama Mumi Dabul yang super buluk dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sampai ketemu lagi ya di chit chat yang berikutnya.
Semoga kita semua have a good day, have a blessed day. Stay home, stay safe to save life. See you again on the next video. If you like this video, kalau kalian suka sama video ini, yes. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe di sini. Sekali lagi, jangan lupa subscribe di sini. Okay? Can you tell everyone? Mom, can I go to the camera Yeah. for a minute? Tell, don't forget to subscribe. Subscribe. Say bye-bye. Bye-bye. Bye-bye-nya di sini dong. Have a lovely day. Say bye-bye dulu. Say bye-bye. 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 Thank you for watching. I found it.